Rekaman tindak pidana pencucian uang dalam kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh BNN mengungkap fakta lain, yaitu adanya napi yang menempati sel mewah. Temuan ini makin memperjelas ada dugaan praktik terselubung di dalam lapas. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber sudah bergabung di studio Kompas TV, Pembina Lapas dan Rutan Indonesia Anton Medan. Selamat petang Pak Anton. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga lewat sambungan satelit kita sudah bergabung dengan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Arman Depari. Pak Arman, selamat petang. Selamat petang Friska dan Pak Anton di studio. Ya, selamat petang Pak Arman. Awalnya BNN bisa mengungkap adanya tindak pidana pencucian uang plus adanya sel mewah ini, seperti apa awalnya Pak Arman? Ya, sebenarnya ini bukan satu kejadian yang baru saja terjadi. Ya. Khusus untuk Haryanto Chandra ini, dulu juga sudah melakukan hal yang sama, di mana dia dengan Freddy Budiman pernah membuat pabrik narkoba di LP. Oke, Nah, di dalam ini LP ternyata, itu ya? Ya, masih. Baik, silakan. Ya, dan ternyata saat ini pun masih terjadi hal yang sama. Ya. Artinya pengawasan yang dilakukan terhadap orang yang sama, yang juga sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak tepat di dalam lapas, masih juga terjadi hari ini. Seperti tadi kita lihat, Ya. di sana ada CCTV, yang seharusnya CCTV itu digunakan oleh petugas untuk mengawasi para napi binaannya. Ya. Tapi ini kok terbalik. Kebalik ya? Napi yang mengawasi petugas. Ya, ini jadi aneh dan lucu kalau menurut saya. Ya, ya. Nah, ini tidak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya. Apalagi ini di dalam lembaga pemasyarakatan. Atau kata lain, lembaga pemasyarakatan itu adalah penjara yang perlu pengawasan sangat ketat. Ya. Loh, kok ini bisa terjadi? Info Kalau awalnya dapat barang-barang dari siapa mewah Pak memang Arman? itu relatif. BNN dapat informasi bahwa ada sel mewah Haryanto ini dari siapa? Informasi awalnya. Nah, ini kan penelusuran yang cukup panjang. Ya. Dari penyelidikan kita, dari kasus awalnya adalah tindak pidana narkoba. Nah, setelah itu selesai kita tangani, kita tidak puas hanya mengungkap kasus narkobanya. Ya. Seperti kebijaksanaan Kepala BNN sekarang, Ya. bahwa bandar-bandar narkoba itu tidak cukup hanya disidik dengan kasus-kasus narkobanya, tetapi juga harus dia dimiskinkan dengan disita dan dirampas semua miliknya, aset dan uangnya yang berasal dari kejahatan narkoba itu. Oke. Nah, dari sana kemudian kita melihat indikasi bahwa keterlibatan dari HC ini masih sangat kental. Oke, kita tahan sampai di sana dulu Pak Arman. Saya tanya dulu ke Pak Anton. Tadi ada temuan sel mewah di sana. Itu bukan barang baru nampaknya, bukan kejadian pertama kali. Saya jadi ketawa lucu ya. Ini bukan persoalan baru. Tahun 77 ada narapidana namanya Oka Gunawan. Statusnya kan di dalam. Dia keluar ngerampok, polisi tangkap dia di dalam lapas. Ngerampok toko emas lagi oleh Polda tahun 77. Sudah begitu Abu Kiswo, Bea Cukai, semua rata-rata semua yang punya uang gampang. Nah, sampai kita lihat Artalita juga. Ya. Ada lagi Gunawan Santosa yang perampokan bunuh mertuanya itu. Itu senjata dari dalam salep, dia keluar dan perjalanan meledak. Ya. Pertanyaan kok bisa masuk di dalam? Saya ingin gambarkan gini, preman, napi, penjahat, rata-rata pintar, cerdas, cuman nggak benar. Masuk ke dalam tuh karena sial doang. Iya. Nah, disinilah mereka bisa berperan sebagai malaikat, bisa jadi setan. Ketika kasus tertentu, mereka seperti malaikat, monoton.
Yang setan nih mereka kalau kejahatannya profesi kayak narkoba segala macam. Nah, berapa persen napi yang di dalam yang perilaku setan cukup banyak. Ya. Taruhlah kalau 10% aja petugasnya berapa orang yang perilaku setannya. Berarti artinya ada kerjasama kalau kita katakan antara Ya mana napi, mungkin. Sudah Jadi pasti, saya ya. katakan, saya kasih contoh. Dulu Santoso Gunawan di rumah saya loh itu. Saya suruh karutannya Pak Afifuddin. Ya. Wawancara langsung sama TV, saya jelaskan setelah dia ngomong, saya bilang Pak kita nggak usah bantah lagi. Saya yakin 100% bahwa ini pistolnya yang masukkan petugas, Ya. orang kan kaget. Ya. Jadi ini TV beli di toko Jembatan 5. Ya. Udah beli, dibawa pulang, dibongkar, masuklah FN-nya dalam. Rapikan lagi, kasih ke toko, petugas suruh ambil. Ya. Nah petugas gitu beli, punya siapa? Gunawan. Dibawa dari toko dong. Ya. Apa dicurigai petugas yang bawa? Kan enggak. Ya. Masuklah sampai ke dalam, itu fakta. Oke. Nah apalagi ini ada ikan arwana. Ya, hal-hal ini pasti sudah diberikan fasilitas ini ya otomatis Ya oleh orang buta dalam mata nggak buta batin loh. Ya. Iya kan? Masa nggak ngelihat yang gitu gede, iya kan? Tapi saya katakan ini bukan sekali. Pak Arman Devari juga tahu Ya. bagaimana di Pakam. Bulan kemarin juga ditangkap siapa sih? Si Toge apa siapa itu di Ya. Tanjung Gusta. Oke. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa kita ngandalkannya BNN. Ya. Harus secara komprehensif keseluruhan masyarakat mau melaporkan, lapas juga harus terbuka. Oke, jadi ada banyak sisi yang harus concern terhadap hal ini. Nah, tapi dari kasus ini juga kan dibuka dengan terbukanya ada sel mewah milik Haryanto Chandra ini, Pak Arman, artinya jaringan dari Freddy Budiman belum habis. Apa masih begitu kesulitannya untuk mencari kemana saja ini sisa-sisa aliran dari jaringan Freddy Budiman ini? Ya, masih panjang memang ceritanya ini Friska. Ya. Dan Pak Anton, ya memang di situ banyak setan-setan. Tapi setannya saya kira bukan hanya napi saja itu. Setan yang lain juga banyak bergentayangan termasuk di situ. petugas Itu ya. masalahnya. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, dalam 2 kasus hari ini yang kita publish, Ya. satu kasus Haryanto Chandra Ya. dan satu kasus Akyong, Ya. ini dua-dua ini terkait dengan almarhum Freddy Budiman. Ya. Satu tadi HC ini terkait dengan kasus yang lalu pembuatan narkotika di lapas Cipinang, Ya. di lapas yang sama yang sekarang ini. Kemudian Akyong ini adalah kasus yang dulu ada penyelundupan 1,5 juta butir ekstasi. Kemudian juga kalau ingat ada tiang pancang yang diisi sabu, molding dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan mereka. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, mereka ini memang belum seluruhnya tuntas. Jaringannya belum terputus. Ya. Oleh karena itu kita juga tidak langsung putus asa dengan atau apalagi sudah puas dengan memenjarakan mereka dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ya. Kita masih mengejar aset-aset mereka, hasil-hasil mereka, supaya mereka jangan menikmati hasil-hasil kejahatan yang disedot dari keringat dan darah masyarakat kita. Oke, jadi artinya pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apakah jejak aset ini sudah diketahui oleh BNN dan bagaimana juga Pak Anton nanti untuk memutus agar jangan malah di lapas ini menjadi lahan yang justru digunakan oleh para narapidana ini untuk melakukan tindak kejahatannya, dilanjutkan tindak kejahatannya. Kita akan bahas ini usai jeda di Kompas Petang, tetap bersama kami.